Papi, Mami, Ella. Nah, ini airnya udah mendidih teman-teman. Sekarang kita masukin wortelnya. Wortel dulu sekitar 5 menit, 3 menit. Nah, baru kita biasanya masukin si labu karena teksturnya kerasan wortel. Nah, saya juga dulu trial error teman-teman. Masak begini diajarin sama mama sama mertua tahap-tahapnya gitu, jadi nggak langsung bisa, saya juga nggak ngerti. Jadi sama-sama belajar karena punya anak walaupun 3, anak itu karakter berbeda-beda, kesukaan berbeda-beda, kelakuannya mulai dari lahir tuh berbeda-beda. Jadi kita tetap belajar, nggak ada namanya udah gampang, udah anak ketiga. Nah, BBL berbeda dengan DDL, berbeda sama KKL gitu. KKL tuh semua hal dimakan, semua mau dia makan. Tapi kalau DDL, anakku yang kedua itu picky banget. Jadi dia nggak semua dia suka, dia pilih-pilih banget makan. Gitu. Jadi menunya harus diperhatikan juga. Dan kebetulan untuk urusan makan anak, saya nggak mendelegasikan tugas tuh ke Mbak. Jadi saya kerjain sendiri gitu untuk makan anak sama mandi anak. Tapi kalau nyuapin paling baru Mbak yang bantu, khususnya bantu gitu. Oke teman-teman, wortel sudah masuk semua, kita tutup lagi. Nah, habis itu setelah wortelnya masuk, kita akan masukin labunya. Labu karena mereka bertiga ini adalah yang paling susah matang. Jadi kita tutup lagi teman-teman. Di sini kita lihat buburnya itu udah mulai, kita lihat buburnya sudah mulai lembek. Ini tetap aja kita diemin aja. Ini apinya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi cukup untuk dimasak sampai nanti dia kering. Di dalam masih ada isi ikan gurame. Dan guramenya kalau misalnya sudah agak matang, nah dia karena udah dipilet jadi aman tuh, dia agak hancur gitu. Biarin aja di dalam gitu. Oke, kita tunggu lagi teman-teman. Nah, sekarang setelah si kameramen lihat, ini setelah si jagung, labu, dan si wortel itu sudah masuk dan kira-kira sudah mulai empuk, kita masukin si brokoli. Nah, di sini teman-teman, kita ini kan di dalam ada daging sapi yang bulat ya. Kalau daging sapi bulat itu nggak akan kemakan sama anak-anak. Karena anak-anakku nggak suka dagingnya nggak berasa begini. Jadinya kita palingan pakai 2 cara trik biar anak-anak tetap masuk si daging sapi ke dalam makanannya mereka dan mereka bisa makan. Itu yang pertama adalah dengan di blender, yang kedua dengan dicincang. Hari ini Mami karena mau bikin buat BBL juga, maka Mami akan blender. Kita sambil goreng ikan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ikan yang tadi itu Mami goreng. Mami goreng buat setengahnya buat kakak sama dedek sarapan. Oke, ini kita tutup lagi. Kadang kelihatannya ribet ya teman-teman, memang ribet. Karena aku lebih memilih untuk tidak menyimpalkan menu MPASI, jadinya memang semuanya aku kerjain step by step, satu by satu gitu. Bukan aku jago, enggak sama sekali, karena aku basically nggak bisa masak. Cuma karena pengen memberikan yang terbaik aja buat anak-anakku. Bukan, tapi nggak berarti ya teman-teman yang bikin mami-mami lain itu nggak terbaik buat anaknya. Setiap mami punya pilihan berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisi. Mau pakai slow cooker boleh, mau mau digodok dulu kaldunya buat stok seminggu boleh gitu. Itu tergantung mami-mami aja, karena ada yang simple ringkas gitu. Nah kalau saya karena kebetulan akan membuat sayur untuk kakak dan DDL juga jadi saya nggak nyetok kaldu, jadi saya bikin setiap hari. Ini kita blender. Ini si Mbak blendernya harus mau dibikin. Jadi kita blender ya teman-teman. Oke. Ikannya ini harusnya
kalau apinya kecil begitu adalah kita tutup teman-teman. Jadi matangnya kita kecilin apinya. Jadi dia hanya pakai minyak yang sedikit sekali. Terus kita taruh teflon, kita tutup. Nanti dia kalau kita gorengnya caranya seperti ini, dia nggak akan keras. Jadi dia itu tetap empuk sampai ke kulitnya gitu. Kalau kita goreng di api di minyak banyak, terus di penggorengan itu biasanya cepet tapi keras gitu. Kalau yang ini dia kayak dipanggang nanti jadi yang empuk gitu. Oke, ini daging hasil blenderanku akan ku bagi. Untuk baby L akan ku masukin lagi ke dalam buburnya. Untuk kakak aku masukin ke dalam sayurnya. Nah, jadi kayak begini, ini untuk mensiasati anak-anak yang nggak mau makan daging karena salah satu rasanya keras. Terus habis itu yang kedua karena direbus rasanya dibilang nggak enak karena nggak ada rasa plain. Jadi salah satu caranya adalah dengan di blender atau dicincang gitu teman-teman. Nah, si brokoli udah masuk, kita masukin si ini yang tadi saya bilang ini si bayam. Kita masukin bayam tadi cuma sedikit doang buat nambahin aja karena tadi sayurnya kayaknya kurang banyak buat mereka makan 3 kali makan gitu. Hey kamu berisik, kamu jangan berisik. Nah, boleh kesini kamera lihat, cantik banget teman-teman pemandangannya, cantik banget. Kameramen kena minyak. Nah teman-teman, ini sayurnya udah matang semua. Aku akan ambil part untuk si BBL-nya, kecuali jagung. Aku ambil semua part. Jadi aku sisain untuk sayur mereka berdua. Sekitar segini. Ini mangkok bakso ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat banyaknya segini untuk 3 kali makan BBL. Gitu. Oke. Nah sisanya si sayurnya mereka ini kan belum ada bawangnya karena memang BBL nggak aku kasih bawang. Jadi aku akan blender bawang buat sayur mereka biar berasa gitu. Bawangnya aku masukin ini. Lalu nanti kita masak lagi sampai dia bawangnya matang sebentar doang. Nah ini si ikannya sudah matang. Cantik banget warnanya ya. Nah, kita sisihkan ya buat BBL nanti. Buat KKL sama DDL. Ini buburnya udah matang ya teman-teman ya. Ini udah matang, udah bisa. Kita kecilin apinya. Kita tunggu aja sampai dia benar-benar kering. Nanti kita sisihkan. Nah ini udah teman-teman, udah selesai. Nah ini sayurnya udah, si bawang tuh udah mateng. Kita akan kasih garam. Untuk BBL semua makanannya itu nggak pakai garam, nggak pakai bumbu-bumbu lain. Palingan kalau misalnya harus banget memodifikasi kasih keju teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman mau manggang pakai butter itu ya mama kekinian kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau aku sampai dia 10 bulan lebih baik nggak aku rebus aja. Terus abis itu yang kayak gini cuma aku kasih garam aja untuk kakak. Ya, cukup. Kita angkat. Nah
kita buka biar dia nggak biar dia nggak langsung layu gitu kematangan. Nah ini bahannya BBL, tinggal nunggu bubur ya, nanti kita sisihkan. Untuk bahan-bahan sayur untuk anak, kalau bisa teman-teman itu menggunakan bahan-bahan yang organik. Kalau misalnya jauh masih bisa diusahakan pakai yang organik. Kenapa? Karena pestisida tuh nggak bagus buat anak-anak gitu. Jadi sampai minimal sampai setahun kalau memang nggak bisa continue gitu. Tapi kalau di awal MPASI akan lebih baik kalau misalnya kita pakai menu-menu yang organik untuk anak. Jadi lebih sehat karena menu organik itu pakai pupuk kandang. Jadi semuanya organik, nggak ada bahan-bahan kimia yang ditambahkan ke dalam sayuran anak-anak gitu. Nah kalau untuk ikan kan kita nggak bisa milih ya gitu. Jadi ya udah, kalau ikan kita lebih utamakan ikan air laut, karena kalau ikan air tawar itu kita tahu sendiri dikasih makanannya itu pelet. Nah itu mungkin ada bahan-bahan kimia di situ gitu. Nah untuk sayur-sayur organik memang harganya lebih mahal dibanding sayur-sayur yang ada di pasar, tapi worth it kok teman-teman untuk pertumbuhan anak-anak kita. Oke, kayaknya udah bisa kita angkat. Kita akan dinginkan dulu sebelum saya blend. Kita lihat di bubur jadinya sebanyak ini. Entah kenapa ya teman-teman, kalau mama atau mertua saya yang masak ininya tuh nggak ada, tapi kalau saya masak ininya ada. Khawatir. Maaf ya teman-teman. Kita gini-giniin aja sih biar dia cepet dinginnya. Kita sisihkan, nanti akan saya blender si sayur doang. Kalau si bubur udah enggak, karena BBL udah 8 bulan dia sudah naik tekstur. Awalnya saya blender sampai halus waktu awal-awal MPASI. Sekarang buburnya udah enggak, cuma si sayur aja nanti yang akan di blender gitu. Oke teman-teman, gimana nanti hasil akhirnya setelah di blender akan aku tunjukin ke teman-teman. Oke, check it out. Nah teman-teman, sayur yang tadi udah di bagiannya BBL udah dipisahin, kita mau blender. Aku pakai blender baby set, nggak ada alasan tersendiri sih, cuma karena waktu dari KKL pakai ini, jadi sampai sekarang pakai ini. Nah, ini udah halus teman-teman. Kita lihat sampai segini teksturnya. Jadi nggak halus banget, tapi masih agak kasar-kasar gitu karena memang sudah 8 bulan ya. Ini yang pinggiran sisa di sini bisa kita buang dulu biar nggak ganggu. Nah, ini teman-teman udah dibuang pinggirannya yang tadi yang masih gumpal-gumpal. Oke, kita mau masukin ke dalam buburnya. Kita masukin ke bubur yang tadi sudah dimasak ya. Masukin semuanya sampai habis. Oke, ini lalu kita aduk-aduk, kita aduk sampai rata. Banyak ya, banyak untuk 3 kali makan.
Nah ini teman-teman hasilnya setelah diaduk. Nah kita akan bagi 3 untuk makan pagi. Aku taruh di tempat wadah seperti ini. Wadahnya untuk anak-anak apa aja ya. Kalau ibu-ibu muda awal-awal kan pasti pengen tuh beli yang ini, beli yang itu. Kalau aku karena udah anak 3, bekas-bekasan aja teman-teman, nggak ada pakai-pakai. Bahkan aku kadang suka beli yang setengah lusin tuh IKEA, plastik mangkok IKEA tadi. Aku kadang pakai ini tuh aja. Itu yang penting BPA free. Terus habis itu food grade, itu udah nggak apa-apa sih buat anak-anak gitu. Jadi bebas-bebas aja teman-teman. Nah yang ini aku taruh di wadah berlock dari lock and lock seperti ini, biar aku bisa simpen di kulkas untuk dimakan siang dan malam. Nanti aku bagi 2, lalu untuk mengolah makan siang dan malamnya aku ambil setengah, nanti aku angetin di pan. Di pan udah agak anget, nggak harus panas karena nanti anaknya kepanasan, nunggu lagi sampai dingin gitu. Jadi sampai dia anget saja, nanti kita kasih. Oke. Demikian teman-teman menu MPASI bikinan Mami El. Dan ini ya teman-teman menu MPASI untuk baby L hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua, ibu-ibu muda di luar sana. Mari kita memberikan yang terbaik untuk anak kita, memberikan ASI terbaik, memberikan MPASI terbaik untuk anak kita selagi kita mampu. Semoga informasi ini bermanfaat dan bye-bye.